Apakah Anda tahu di mana penghasil bawang merah terbesar di Indonesia? Dan banyak orang mengira daerah ini biasa saja, tidak terlalu ramai, tidak terlalu terkenal. Tapi, siapa sangka disinilah salah satu penghasil bawang merah terbesar di Indonesia, serta di balik ketenangannya tersimpan sejarah besar, potensi ekonomi, dan keindahan alam yang luar biasa. Dan yang paling mengejutkan, kabupaten ini punya julukan yang jarang diketahui orang. Di momen spesial Idul Fitri 1447 Hijriah ini, kita akan mengajak kalian pulang, menjelajahi salah satu daerah yang penuh cerita, Kabupaten Nganjuk. Warga Nganjuk mana suaranya? Tulis di komentar. Nganjuk hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jelajah Budaya. Di hari yang penuh kemenangan ini, kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Hari ini, kita akan menjelajahi sebuah kabupaten di Jawa Timur yang kaya akan sejarah dan potensi, yaitu Kabupaten Nganjuk. Kabupaten Nganjuk terletak di bagian barat Provinsi Jawa Timur, berbatasan dengan utara, Kabupaten Bojonegoro, timur, Kabupaten Jombang, selatan, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Tulungagung, barat, Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo. Letaknya yang strategis menjadikan Nganjuk sebagai jalur penghubung antar wilayah di Jawa Timur. Selain itu, wilayah ini juga dikenal dengan kondisi alam yang subur. Sejarah Nganjuk sangat erat kaitannya dengan masa kerajaan di Jawa Timur. Nama Nganjuk berasal dari kata Anjuk Ladang yang berarti kemenangan dalam peperangan. Wilayah ini memiliki nilai historis yang tinggi sejak zaman kerajaan hingga masa perjuangan kemerdekaan. Kabupaten Nganjuk dikenal dengan julukan Kota Angin, karena angin yang bertiup cukup kencang di wilayah ini, terutama di beberapa daerah terbuka. Salah satu ikon bersejarah di Nganjuk adalah Candi Lor. Candi ini menjadi bukti sejarah panjang peradaban di wilayah ini. Ada juga bekas pabrik jati yang berada di Kecamatan Loceret, bekas pabrik peninggalan Belanda. Selain itu, kawasan alun-alun kota juga menjadi pusat aktivitas masyarakat. Beberapa tempat wisata menarik di Nganjuk antara lain Air Terjun Sedudo, salah satu air terjun paling terkenal di Jawa Timur, wisata alam pegunungan dan perbukitan, serta wisata religi seperti ke makam Mbah Kanjeng Jimat Berbeh, hingga makam Syekh Suluhi di wilangan keturunan keluarga kerajaan Majapahit penyebar agama Islam di bagian barat Kabupaten Nganjuk. Dan budaya, tempat-tempat ini sering dikunjungi saat libur lebaran. Aktivitas ekonomi di Nganjuk berpusat di pasar tradisional, pertokoan lokal, dan pusat UMKM. Saat lebaran, kawasan ini biasanya dipenuhi oleh masyarakat yang berbelanja kebutuhan hari raya. Kuliner khas Nganjuk antara lain nasi becek, soto, dan nasi pecel. Makanan ini menjadi bagian penting dari budaya masyarakat setempat. Kabupaten Nganjuk memiliki kawasan permukiman desa, perumahan berkembang, dan kawasan kota yang terus tumbuh. Belum banyak kawasan elit seperti kota besar, namun perkembangan terus berjalan. Untuk pendidikan tinggi, masyarakat biasanya melanjutkan ke kota terdekat seperti Kediri dan Madiun. Namun di Nganjuk sendiri juga terdapat beberapa perguruan tinggi, seperti Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk (UPDN). UPDN menjadi salah satu universitas unggulan di Nganjuk dengan program studi pendidikan, hukum, ekonomi, dan dakwah, dengan tenaga pengajar profesional dan fasilitas memadai. UPDN cocok bagi kamu yang mencari suasana akademik yang serius. Serta Universitas PGRI Empu Sindok (UPMS). UPMS memiliki fokus pada bidang sosial dan eksakta, terus berinovasi dalam kurikulum. Menurut data BPS, jumlah penduduk Nganjuk mencapai 1 juta jiwa. Pendapatan per kapita terus berkembang, didukung sektor pertanian dan perdagangan. Namun seiring berjalannya waktu kota, setelah infrastruktur tol melewati kabupaten ini, sektor industri dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan signifikan. Nganjuk adalah tempat kelahiran tokoh seperti Dr. Sutomo. Dr. Sutomo merupakan sosok penggagas berdirinya organisasi modern pertama di Indonesia yang bernama Budi Utomo. Berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 sekaligus menjadi awal maraknya pergerakan nasional bangsa Indonesia untuk memerdekakan diri. Selain itu juga ada nama Marsinah. Marsinah adalah buruh pabrik di PT Catur Putra Surya (CPS), Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Ia dikenal aktif memperjuangkan hak-hak buruh, terutama terkait kenaikan upah minimum tahun ke-1993. Cukup sampai di sini ya petualangan digital hari ini. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.
Terima kasih sudah menjelajahi Kabupaten Nganjuk bersama channel Jelajah Budaya. Jika kalian bangga dengan daerah ini, tulis di komentar. Nganjuk bangga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.